Nanti kalau di tempat itu wajib, ya akan menjadi wajib. Iya, jadi wajib ya. Apa bedanya? Yang kerasa sekolah di pesantren sama sekolah formal biasa ya, kayak SMP negeri, SMA negeri. Apa yang beda yang kalian rasakan? Amarah tuh bisa kita pegang kayak bener-bener takut kalau misalnya kayak korup atau macamnya lah. Kalau saya emang dari kecil pengen masuk pondok. Pondok itu jangan dianggap sebagai kurungan. Percuma kita punya harta, punya ilmu, punya kekuasaan, kalau kita punya adab di mata Allah, semua itu nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini ada yang spesial. Ini juga kenapa saya pakai peci putih, karena tamu hari ini adalah pelajar dari pesantren. Samping saya udah ada Alif, Sultan, dan Rehan. Bisa perkenalan dulu nggak kalian nih? Dari pesantren mana, nama pesantren mana juga nih? Dari mana dulu nih? Oke, Li. Alif nih. Mengenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Hidayah dari Pondok Pesantren Al-Falakiyah Gentongan Bogor. Oh, Alif. Silahkan, nama saya Raden Sultan Nawawi Al-Haj dari Pondok Al-Falakiyah Pagentongan Bogor. Ya, perkenalkan nama saya Rehan Pradipta Nugraha dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran Al-Falakiyah Pagentongan. Oh, ini satu pesantren ya? Ya, Al-Falakiyah. ya. Ya, Alif, Sultan, sama Rehan. Bener nih manggilnya gitu ya? ya. Nah, itu teman-teman, kita kedatangan tamu pelajar dari santri ya, para santri nih hari ini. Kan jarang-jarang. Nah, kenapa kalian milih pesantren, gak sekolah umum aja? Siapa dulu yang jawab nih? Kalau awalnya mah disuruh orang tua. Awalnya disuruh orang tua. Ya. Nah, lama-kelamaan tuh pas udah tahu ini pondok, oh iya baik juga buat keseharian. Misalnya kalau kita lagi pulang, ya belajar ilmu adab, belajar ilmu agama. Ternyata buat baik buat keseharian kita masing-masing. Keseharian ya. Rehan juga sama atau Ya, gimana dari? Ya nggak kurang jauh lah gitu sama yang Berarti- pengen kayak ngapal Al-Quran, lebih dekat lagi, lebih perdalam ilmu agama. Alif Kalau saya emang dari kecil pengen masuk pondok, ya sendiri? Apa orang tua yang sendiri. sendiri? Ya, sendiri. Oke, berarti ini kubu sendiri, ini kubu orang tua awalnya ya, awalnya ini pin sendiri, ini Orang tua. mungkin ada paksaan mungkin awal-awal. Awal-awal ya. Tadinya nggak mau kan Iya. masuk pesantren, ternyata setelah mau malah enakan di pesantren ternyata. Iya. Dibanding sekolah formal pada umumnya ya. Ya. Oke. Nah, kalau pesantren itu kan nggak selalu ketemu sama orang tua ya kan? Ya. Ya kan? Nah, kalian ini udah berapa lama dulu nih nyantri? Malahan udah 4 tahun. 4 tahun. Sudah? 3 tahun. Kalau saya baru masuk tahun ini. Tahun kemarin. Ya. Berarti 4 tahun, 3 tahun, setahun berarti ya? Ya. Kurang lebih ya? Ya. Awal-awal sedih nggak? Kan nggak bisa ketemu orang tua nih awal-awal tuh. Sedih. Awal-awal masuk ya. Ya, sama sedih. Ya. Sampai nangis gitu, keingetan terus, Iya. gitu nggak sih? Ya itu. Iya. Iya. Ya. Ya. Terus sampai terbiasa tuh kapan? Pas udah sebulan lewat 10 hari berarti 40 hari. Dihitung sama Sultan. Enggak, itu emang program dari situ tuh. Oh, program dari situ. Penyesuaian harinya. Penyesuaian harinya. 40 hari. Oh, 40 hari itu bakal nggak terlalu kangen sama orang tua ya, jadi mulai terbiasa. Rehan juga sama. Sebenarnya kalau seminggu 2 minggu juga udah bisa kalau emang udah punya kan teman banyak juga. Di sana ya. Jadi walaupun udah 2 minggu juga ya udah lupa, udah lupa adaptasi. ya, fokus belajar. Alif juga pun sama. Ya. Nah, ini kalian dari Bogor juga apa dari luar daerah? Saya luar daerah, saya Dari mana kamu Alif? dari kota Palembang. Dari Palembang? Iya. Jauh-jauh ke sini? Iya, Orang tua di sini apa di Palembang? di Palembang. Oh, sedih dong awal-awal. Sedih nggak? Ya, sedih banget dulu. Sedih. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak, Udah, terbiasa. udah santuy ya sekarang Iya. ya. Udah santuy ya. Nah, kan kalau namanya kita sekolah nuntut ilmu kan ada kadang-kadang semangatnya. Ya. Iya, Terus kadang nggak semangat. Ini lebih sering semangat atau nggak semangat? Tergantung sih. tergantung ya. Oke, yang bikin kalian semangat tuh apa? Ya seru aja. Bisa bercanda bareng teman. Teman, oke. Bergaul. Heeh. Ya.
Terus kalau misalnya nggak enaknya Mm-mm. itu nyeduh doang gitu, tiap hari programnya gitu-gitu doang. Oh iya, belajarnya gitu Iya, aja ya. gitu-gitu doang. Jadi udah kebaca hari Senin ini Selasa Iya. ini. Jadi itu yang bikin gak semangatnya. Ya, Tapi lebih sering gak semangatnya apa semangatnya nih? semangat. Semangat ya? Semangat. Iya. Berarti yang saya baca kalian tuh semangat karena bisa bergaul ya sama teman-teman di santri ya. Pelajaran nomor 2 juga berarti ya. Yang penting temen. Iya kan. Ya bergaul berarti kan sekolah itu kan yang saya tangkap ya. Jadi kalau di santri di sana gitu kan nggak ketemu sama orang tua. Terus ngobrolnya sama teman-teman. Nah itu obrolannya apa biasanya? Random. Random. Random banget. Kan kayak emang katanya juga cowok di obrolan malam apalagi kayak ngebahasnya kemana-mana. Ah, oke. Iya. Ada nggak yang sering banget dibahas gitu? Kan dipisah ya, cowok sama cewek juga dipisah kan, pesantren kan? Ini apa nih obrolan masa depan kah, obrolan tentang lawan jenis kah, atau obrolan tentang pelajaran hari ini kah? Yang sering diobrolin apa? Yang paling sering mah masa depan Depan. sama ya kalau dengar dari teman-teman baca nama obrolan lawan jenis. Lawan jenis ya. Iya, sering Jenis, juga. ya. Masih ya, walaupun dipisah tetap Ya, ada, itu normal lah manusiawi. Tentang masa depan. Nah kalian punya impian apa masing-masing? Kalian Kalau saya, impian saya, cita-cita saya pengen jadi polisi. Ya, Alif pingin jadi polisi. iya. Oke. Kalau Sultan sama Rehan? Kalau saya pengen jadi ulama. Ulama. Ya, Rehan? ya pengen mah jadi pengusaha yang paham ilmu agama lah. Bisa Pengusaha dibilang. yang paham. Ya. Berarti nih polisi, ini tadi ulama, kiai gitu ya. Ini pengusaha yang paham agama. Iya. Jarang-jarang nih. Tapi saya dengar-dengar juga polisi, kemarin ada berita, pernah dengar kan beritanya bahwa Polri itu membutuhkan, mengutamakan lulusan santri katanya, pesantren ya, Iya. untuk untuk dijadikan anggota. Ya mudah-mudahan aja ya Alif ya tercapai ya, dan ini juga. Nah, ini unik nih, ulama terus pengusaha yang paham agama. Emang pengusaha banyak yang nggak paham agama juga ya? Maksudnya yang kayak dia tuh benar-benar memperdalam apal 31 kalian gitu. dalam Iya. Ini nih yang unik juga nih. Jadi ulama, kiai. Emang kan kalian kelas berapa sih sekarang? Kelas kelas 9. Kelas 9 ya nih. kelas 10. Saya SMA kelas 10. 9 10 berarti umur kalian nih sekarang masih belasan ya? 16. 16 ya? Kenapa kok bisa kepikiran nih, apalagi Sultan nih menjadi kiai? Apa motivasinya? Motivasinya dari orang tua. Dari orang tua. Dari kecil harus didik jadi gitu. Oh jadi ulama. Dan Sultan nerima nggak? Kan biasanya kan Nerima. anak kecil berontak, nggak mau saya pengen jadi ini. Ya saya juga kan Dulunya gitu. ya dulunya kayak gitu. Oh. Tapi ya gitulah. Jadi ulama, jadi pengusaha juga. Tapi kenapa harus kiai terus paham agama, biar apa? Pengusaha tuh biar apa? Biar paham agama tuh biar terus kiai juga ya. Apa keuntungan jadi kiai misalnya gitu? Apa yang jadi dilihat? Kan misalnya kita lihat tokoh gitu ya. Pengusaha tuh saya jadi pengen jadi pengusaha tuh karena pengusaha tuh gini. Saya pengen jadi polisi tuh karena polisi gini. Ini kan unik nih. Kalau polisi wajar ya, dia kan banyak juga yang cita-cita. Ini jadi ulama dari kecil terus jadi pengusaha yang sama-sama lah ini kalian ya, pengusaha yang paham agama terus bisa berbagai agama. Apa motivasinya? Kita bisa mengajar banyak orang, Oh mengajar. mengajar. Ya. Mengajar banyak orang. Oke. Jadi guru gitu. Memperdalam ilmu fikih, ilmu Al-Quran. Jadi kita dapat berkahnya juga kalau kita mengajar. Dapat berkahnya juga. Kalau Rehan? Kalau kan jadi pengusaha yang paham agama, jadi dia kayak lebih amanat tuh bisa kita pegang, kayak benar-benar takut kalau misalnya kayak korup atau macamnya lah. Oh, Jadi lebih semacamnya. kayak yang pemimpin adil gitu, kayak pengusaha yang Wah, benar-benar cocok jadi pejabat aja lah, nggak usah jadi pengusaha berarti. Pejabat yang amanah berarti ya. Kan kalian juga punya teman kan di luar ya, Iya. yang bukan pesantren juga ya. Apa bedanya? Yang kerasa sekolah pesantren sama sekolah formal biasa ya, kayak SMP negeri, SMA negeri. Apa yang beda yang kalian rasakan? dari kepahaman agama kayak Hmm. terus pasti yang kalau di luar tuh lebih jarang kayak kepegang sholat 5 waktunya udah kurang, waktu ngajinya juga udah jarang. Apalagi yang tadinya di SMP-nya di pondok tapi SMA keluar itu juga sama, pasti
Qurannya udah nggak kepegang lagi, kayak ada teman juga gitu. Oh ada juga Ada ya kejadian Udah tadi. ke bawah Iya. bawa pergaulan. pergaulan bebas. Ya. Kan biasanya anak muda kan karena jiwanya masih muda gitu pengen nyoba segala hal. Ini kalian benar-benar emang nyantri dan gara-gara nyantri itu jadi nggak kepikiran. Apakah masih ada hasrat itu? Kalau dibilang masih ada mah ada. Ada ya. Ya pasti ada. Kalau pengen kerasa pengen keluar mondok, pengen sekolah di luar, pengen ngerasain juga kayak orang-orang luar gitu. Ya. Oh ada, tetap ada ya. Tapi mungkin karena lingkungan kita santri jadi terjaga. Iya, jadi lebih. Darah mudanya lebih ketekan dengan hal positif ke Al-Quran, terus ke ilmu-ilmu ya. Aku penasaran nih, kalian kalau di pesantren itu kesehariannya kayak gimana sih? Apa kan hari Minggu nggak pulang juga ke rumah, ngapain aja gitu di sana? Hari Ya Minggu paling main bola. Main bola. Bola, baca novel. ya. Oh bebas gitu ya? Kalau saya mah dari jam 7 sampai jam 11 silat. Terus habis itu bebas. Jadi bangun tidur kan sholat subuh. Itu berjamaah Ya Berjamaah. berjamaah. di masjid bareng-bareng sama semuanya. Santriwati, santriawan juga semuanya. Nanti kan dipisah asrama. Oh, asramanya beda. Beda tempat. Jadi Oh, beda tempat. harus kesana. Oh di masjid bareng-bareng sholat subuh. Terus habis sholat subuh dikiraan baca ayat kursi. Terus selesai ini pas hari Minggu itu piket Ada piketnya. Iya, pondok. piket subuh. Ya. Itu piket tuh bersih-bersih atau gimana? bersih-bersih. Pondok, bersih ya. pondok. Terus makan bebas dah. Bebas. Isi bebas. Nah kalau hari Senin sampai hari Sabtu berarti ya? Apa hari apa? Iya. Hari Sabtu itu gimana? Senin, Senin, Kamis kan Kamis. puasa. Kalau Senin kami puasa. Iya. Itu sunnah tapi belajar di itu ya, Wajib, setiap ya. diwajibin ya untuk belajar ya. Terus Ya, Masuk bangun kelas? pagi kan subuh. Sholat, terus izin pagi. Itu ngaji, setoran hafalan. ke gurunya. Guru Ada masing-masing. kelompok. Itu udah masuk kelas apa belum? Belum. Belum subuh-subuh. Subuh-subuh. Iya. Di mana di masjid? Di ada aula. Iya. Oh ada aula. Iya. Ngantri tuh ngantri. Iya. Setoran hafalan. Jadi ada halakohnya gitu. Ya, kelompok. Jadi Kelompok. kelompok. Iya. Jadi misalnya kelompok ustadz ini, ustadz Iya. ini itu ada 8, misalnya ada 8 orang satu ustadz, Kelompok. satu ustadz gitu. Itu setiap hari setoran hafalan. Iya. Iya. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. 2 kali. Harus, Pagi. harus ada kemajuan. Iya. Iya. Kalau nggak ada kemajuan? Ya. Diri. Sampai beres. Oh mbak beres. Setorannya. Terus, itu selesai jam berapa tuh? Jam 7 kurang 5. Baru masuk kelas. Sejaman lah. Habis jam 7 kurang 5 tuh makan, mandi, tiket. Habis itu tadarus dulu, Tadarus. jam wajib pagi. Jam? Jam Wajib. pagi. Jam Jadi 8 sampai setengah 9. Itu tadarus Iya. rame-rame. Iya. Iya. Setengah 9 baru masuk ke kelas sampai jam 12. 12. Oh singkat ya. Di kelas belajar? Iya. Belajar, Jadi setiap hari itu 3 mata pelajaran Pelajaran apa aja? formal. Oh matematika. Oh, dasar ya yang umumnya. Iya. Tapi di luar itu berarti yang di luar di kelas itulah yang agamanya dikuatin ya. Hafalan segala macam. Iya. Gitu teman-teman. Berarti dari hari Senin sampai hari Sabtu kegiatannya kayak gitu ya. Iya. Senin Kamis puasa pagi. Enggak sampai jam berapa ngomong-ngomong? Sekolahnya Sekolahnya. sampai jam 12. 12. Sisanya ngapain? Sisanya habis kalau hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu itu habis saat zuhur, zikir, makan. Habis makan, jam wajib lagi ngaji lagi, ngapalin buat tadarus. setoran sore. Oh iya, setoran sore. Sampai ngaji itu sampai jam setengah 2. Ya. Habis jam Terus setengah 2, istirahat. istirahat siang, tidur siang sampai asar. Tidur. Iya. Tidur bener tidur. Iya benar. Selanjutnya ada yang tidur, ada Ada yang yang mau walk out. Yang mau ngaji lagi. ngaji lagi. ya. Handphone boleh pegang nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Ya. Nggak ada handphone sama sekali. Nggak ada. Paling penyukan sebulan sekali. Gitu. Ya, baru Sama orang tua. sampai. Ya. Pulang berapa kali? Setahun 3 kali. Setahun 3 kali Iya. boleh pulang. Ya. Akhir tahun, petualangan Idul Fitri sama kenaikan kelas. Oke, kan kelas. Dan kalian ini bisa podcast karena memang ada izin ya kemarin ya. Ada apa namanya? Mendesak lah ya, bisa izin dan kita podcast aja mumpung ada waktu ya kan. Ya.
Oh, 3 hari, berarti setiap hari sampai sore. Maghrib masih ini nggak? Masih jemaah juga maghrib bisa? Jangan Setiap lima lima waktu waktu Oh, setiap 5 waktu jemaah semua? dia. Kalau nggak jemaah gimana? Hukum. Hukum. berat lah hukumannya dia nggak jamaah. Karena jamaah paling wajib. Iya. Oh, paling wajib. Iya. Sesuatu yang disunahin, tapi kalau di tempat itu wajib, ya akan menjadi wajib. Iya, jadi wajib ya. Tadi kan mengedepankan, saya dengar etika, terus adab beradab ya dibanding ilmu tadi. Nah, menurut kalian orang yang udah beradab itu indikatornya apa? Udah kelihatan mereka beradab itu apa? Itu kan susah dilihat ya. Ya. Iya. Iya kan susah kan, Iya, dilihatnya kan. Dalam sikap, Dalam sikap. Iya. Kayak gimana contohnya coba? misalnya berbicara dengan orang yang lebih tua, Hmm. itu harus lebih sopan. Ya, Berarti dari sikap udah kelihatan ya. Iya. Kalau mereka beradab ya. Dari cara berbicaranya, dari kayak dia jalan atau kayak ada orang gitu, ya nunduk. Nunduk Apalagi kami yang lebih Iya. tua. Terakhir apa pesan-pesan kalian untuk guru dan orang tua? Mulai Jadi- dari mana dulu nih? Dari Sultan? Dari Alif dulu? Apa dari mana nih? Dari Sultan, oke. jadi buat orang tua Hmm. yang sedang menonton, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah. Terus semua urusannya dipermudah, panjangkan umurnya, sehat selalu. Itu aja. Udah itu aja. Rehan ada pesan tuh? Untuk orang tua semangat terus nyari uangnya buat kita belajar, walaupun di pondok juga senantiasa belajar, pasti ada malesnya. Maafin juga misalnya kayak target juga belum tercapai. Iya. Ya semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya dilancarin, semua urusan dimudahin. Ya untuk guru, maaf kalau kami susah diatur, kadang suka memberontak kok kayak nggak nurut. Hal-hal wajar lah ya. Semudah ya. Oke, udah. Ali? Kalau saya buat orang tua saya, semoga aja panjang umur, sehat selalu, dan rezekinya lancar, sama dilindungin sama Allah SWT. Ya, Oke. Buat guru ada nggak? Jangan galak-galak gitu enggak ya? Buat guru yang salah belajarnya. Ada susah-susah. dikit mah ya. Dia terlalu ketat banget gitu ya. Iya. Ada longgar-longgarnya ketat terus longgar lagi gitu ya, diayun aja Tapi ya. ada sih beberapa Ada nggak? yang enak lah Enak gurunya. ya. Ada yang ketat, Ketat Iya. banget. buat orang yang Hmm. sedang mondok. Oke. Jadi mondok itu jangan dianggap sebagai kurungan. Nah, ini penting nih. Iya. Jangan dianggap sebagai kurungan mondok Iya. itu ya. Heeh. Anggap pondok itu sebagai tempat untuk belajar, untuk memasrahkan diri kepada Allah gitu. Ya. Jadi dengan adanya pondok itu untuk melatih kita menjadi seorang yang lebih baik, untuk taat kepada agama. Jadi jangan bosan untuk mondok lah, jangan lelah lah. Dan untuk Iya. mondok. Ya gitu Tetap aja. bersemangat gitu. tetap bersemangat Iya. ya. Itu kan bakal buat keseharian ke depan kan. Ya. Iya. Agama itu kan. Kan patah mah al adabu fawqal ilmi. Wih. Jadi adab itu lebih tinggi daripada Pada ilmu. ilmu. Oh, daripada ilmu. Iya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ada lagi yang lebih tingginya, al-adabu fawqa jami. Itu? Adab di atas segalanya. Adab Jadi, di atas segalanya. Maksudnya? Jadi segalanya tuh diutamakan yang adab. Adab di atas semua. Cuma kita punya harta, punya ilmu, punya kekuasaan. Kalau kita punya adab di mata Allah, semua itu tidak apa-apa. Nah, cakep teman-teman. Itu saya juga jadi belajar nih dari kalian. Terima kasih Iya. nih. Ya. Udah mau podcast dan saya juga jadi banyak belajar dari kalian. Iya. Makasih Alik, Iya. makasih Sultan dan Rehan. Makasih juga teman-teman yang menonton. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi kalian. Dan tadi satu kata yang saya terngiang-ngiang, jangan jadikan pondok seperti kurungan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang mau berpikir untuk memondok, jangan ragu gitu. Iya. Jangan ragu. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.